Let's go. Selamat siang. Terima kasih telah menonton presentasi dari kami. Perkenalan dulu nama kami. Kami akan mengasih presentasi sistem operasi Linux Fedora. Nama kami adalah dimulai dari saya dulu, Arfianto Adilaksono, lalu ada Adi Purnomo, ada Tuku Adi Firmansyah, ada Fasya Diva Putriandi, dan ada Febiola Siringgo-Ringgo. Kata pengantar, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugerahnya kami mampu melaksanakan tugas mata kuliah sistem informasi dengan menyelesaikan tugas penginstalan Linux Fedora pada VirtualBox ini. Presentasi ini disusun mengenai tugas mata kuliah sistem operasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan presentasi ini. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari para penonton. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Pokok pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini, yang pertama adalah pengertian Linux dan Linux Fedora. Yang kedua, keunggulan Linux Fedora. Ketiga, kelemahan dari Linux Fedora. Keempat, instalasi VirtualBox. 5, instalasi Linux Fedora pada VirtualBox. Keenam, perintah sederhana. 7, penginstalan aplikasi pada Linux Fedora. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pengertian Linux dan Linux Fedora akan dijelaskan oleh Saudara Adi Purnomo. Silakan, Saudara Adi Purnomo. Apa itu Linux? Linux adalah sebuah sistem operasi seperti Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan disertakan aplikasi dan modul pendukung lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh layaknya sistem operasi pada umumnya. Sedangkan sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak, sistem yang mampu mengelola sumber daya resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan operasi interaksi dengan pengguna atau user yang disebut dengan brainware. Linux Fedora sendiri merupakan sistem operasi berbasis Linux yang menampilkan perkembangan terakhir dalam perangkat lunak sama halnya dengan distro Linux lainnya. Fedora ini juga berbasis open source sehingga memungkinkan banyak orang bisa melakukan kustomisasi pada OS tersebut untuk membuatnya menjadi lebih baik. Baik, untuk keunggulan dan kelemahan dari Linux Fedora akan dijelaskan oleh Saudara Tuku Aldi Firmansyah. Silakan Saudara Tuku Aldi Firmansyah. Terima kasih. Keunggulan Linux Fedora. Yang pertama, distro yang mapan, aman, dan padat fitur. Yang kedua, sangat luas, sekitar 50% para pengguna Linux di Indonesia, dan populer terutama di Amerika. Yang ketiga, dukungan yang baik, inovatif, desktop yang bagus, tool konfigurasi. Yang keempat, tingkat security yang baik, yaitu adanya paket SL Linux, Security Exchange Linux. Kelemahan Linux Fedora. Yang pertama, tidak stabil Debian atau Slackware untuk server. Yang kedua, tidak semudah Semutakhir SUS untuk Mandrake untuk pengguna desktop. Yang ketiga, Fedora ada distribusi untuk keperluan umum. Yang keempat, multimedia yang kurang secara default, tidak dapat memutar format Windows Media MP3 atau DVD. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Tuku Aldi Firmansyah. Untuk penginstalan VirtualBox akan dijelaskan oleh Saudari Fasya Diva Putriandi dengan bantu oleh materi video. Silakan Saudari Fasya Diva. Ya, oke. Jadi di sini ada cara menginstal VirtualBox. Yang pertama kita buka dulu websitenya, yaitu http www.virtualbox.org atau wiki atau download. Setelah itu pilih VirtualBox yang diinginkan. Setelah download, klik VirtualBox yang diinginkan, klik download, dan lanjut. Nanti downloadannya akan langsung masuk ke dalam
file laptop masing-masing dan nanti bisa diklik 2 kali. Langsung kebuka VirtualBox-nya dan ikutin saja perintah yang ditampilkan di sana. Nah, ini contoh tampilan VirtualBox-nya yang sudah diinstal dan sudah dijalankan. Baik. Terima kasih Saudari Fasidiva atas penjelasan untuk penginstalan VirtualBox. Untuk selanjutnya yaitu penginstalan Linux sendiri akan dijelaskan oleh Saudari Febiola. Silakan Saudari Febiola. Setelah VirtualBox sudah terinstall, kita akan masuk ke langkah untuk menginstal Linux Fedora. Yang pertama, buka aplikasi VirtualBox. Buka aplikasi VirtualBox Anda, lalu beri nama file dengan tipe Linux dan pilih versi Fedora 64-bit. Selanjutnya, pilih jumlah RAM untuk digunakan. Sarannya adalah isi saja sebesar 2048 MB. Lalu pilih memori atau hard disk dengan penyimpanan sebesar 12 GB. Lalu pilih create a virtual hard disk now and klik create. Selanjutnya, tentukan jumlah ukuran file sebesar 32 GB. Lalu pilih PDI. Lalu pilih dynamically allocated and klik create. Lalu Anda klik start. Lalu langkah selanjutnya, setelah Anda mengklik start, maka otomatis akan berpindah halaman. Kemudian disuruh untuk masukkan file zip atau RAR Fedora yang 64-bit yang Anda miliki. Lalu tampilan akan berpindah ke halaman utama instalasi, klik start Fedora, dan otomatis akan memproses instalasi. Lalu tunggu saja sebentar sampai dengan selesai. Lalu tampilan akan seperti di bawah. Pilih saja install to hand drive. Lalu pilih bahasa yang Anda inginkan dan klik continue. Selanjutnya pilih time dan juga date. Karena di sini, karena kita Indonesia, maka kita akan merupakan negara yang berasal dari benua Asia, maka isi saja dengan Asia, lalu pilih ibu kota sesuai dengan gambar di bawah. Jika sudah, klik saja down. Lalu klik down, maka tampilan akan kembali ke halaman sebelumnya. Lalu klik saja Installation Destination. Maka tampilan akan berpindah pada Storage Configuration, pilih Automatic, jika sudah klik kembali down. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke proses instalasi software dan tunggu saja beberapa saat. Nah, jika proses sudah selesai, inilah tampilan akhir dari proses instalasi tadi, kemudian klik Fight. Jika tampilan seperti di bawah ini, maka proses instalasi Linux Fedora pun selesai, dan tentunya Linux Fedora Anda sudah siap digunakan. Baik, terima kasih Saudari Febiola telah menjelaskan penginstalan Linux Fedora. Untuk perintah sederhana, saya akan menjelaskan untuk perintah sederhana. Jadi untuk perintah sederhana yang dijelaskan pada Linux ini, ada 5 perintah sederhana, yaitu ada pwd command, cd command, ls command, cat command, dan mv command. Yang pertama ini adalah pwd command, yaitu untuk mencari direktori program yang jalur-alur program yang Anda inginkan. Contohnya kalau di sini ada home live user, yang berarti dari home jarak alurnya adalah untuk mencari live user atau siapa sih pengguna Linux ini atau device ini. Nah, ini ls, yaitu untuk menampilkan info-info yang diinginkan. Nah, kalau untuk di Linux sendiri harus spesifik dalam pengetikan, karena jika salah tidak akan muncul. Kalau yang ini sekarang adalah command cd atau cd command. CD command itu bisa dibilang untuk mencari misalnya untuk mencari file yang diinginkan atau direktori yang diinginkan secara lebih spesifik lagi.
Misal kalau di sini adalah cd/home/user/movies. Dikarenakan folder movies tidak ada, maka maka di sini dijelaskan adalah no such file or directory, yang berarti memang tidak ada file atau directory pada Linux ini. Tuh. Nah, sekarang kami akan menjelaskan untuk yang ls command. Jadi kalau ls command ini adalah untuk menampilkan, misalnya untuk menampilkan dokumen atau untuk menampilkan tampilan informasi yang diinginkan. Biasanya bisa aja berupa satu, atau kalau misalnya ls all, biasanya itu semuanya. Maaf, tadi ada gangguan teknis sebentar. Contoh adalah seperti ini, ls all, maka semua direktori ditampilkan. Kalau di sini adalah untuk cat underscore, cat adalah untuk mengganti nama. Contoh dalam kasus ini untuk mengganti nama. Contohnya cat pakai tanda kurung lebih besar, file name, lalu untuk masukkan nama teksnya. Lalu ini ada mv, ada mkdir, perintah mkdir yaitu membuat direktori. Contohnya kalau di sini adalah membuat direktori musik. Lalu ini adalah cara-cara untuk penginstalan aplikasi di Linux Fedora. Penginstalan aplikasi di Linux Fedora ini bisa bermacam cara, yaitu cara paling simpel adalah menggunakan Project Manager. Contohnya seperti yang ditampilkan di video ini, yaitu untuk penginstalan Nautilus, Dropbox, di mana untuk Dropbox itu kalau di Linux Fedora menggunakan Project Package Manager Nautilus. Untuk penginstalan Dropbox sendiri sebenarnya relatif simpel, yaitu Anda hanya harus mencari Dropbox di browser yang disediakan oleh Linux, di mana browser itu ada Mozilla Firefox. Lalu klik saja Dropbox di search engine-nya, lalu klik download, di mana nanti akan diberikan, saat klik download itu nanti akan diberikan opsi untuk apakah ini 64 bit atau 32 bit. Karena ini adalah Linux yang 64 bit, maka download yang 64 bit. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, Nautilus Dropbox. Mari kita skip. Ini adalah salah satu tampilan proses penginstalannya. Jadi memang untuk proses penginstalan Dropbox Nautilus ini relatif memakan waktu cukup lama tergantung dari kemampuan device kalian masing-masing. Nah, ini untuk loading application details. Nah, jika sudah ada tanda open, berarti aplikasi sudah terinstall. Salah satu yang gampang juga adalah Chrome, seperti dilihat di video ini. Yaitu pertama buka mobile browser, lalu klik Google Chrome, klik unduh Chrome sekarang. Begitu kita buka, lalu browser dibuat oleh Google, lalu klik download Chrome. Lalu nah seperti ditambah ini sama, yaitu diberi pilihan apakah mau 64 bit atau 32 bit, di mana kalau di sini 64 bitnya adalah untuk Debian atau untuk Fedora. Karena ini dari Linux Fedora, maka kami memilih untuk mengambil yang versi 64 bit untuk Fedora. Mari kita skip saja langkah ini.
Selain itu juga kita bisa mendownload aplikasi dengan cara dari store wajibnya, store aslinya, di mana store aslinya itu kalau untuk ini adalah aplikasi Notes, di mana aplikasi Notes ini tergabung dalam package manager GNOME. Untuk penginstalannya yaitu klik saja get, klik saja di install ini. Lalu sama seperti tadi Dropbox, jika sudah ada tombol open seperti di sini, maka instalasi sudah terlaksana dengan baik. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Linux Fedora ini termasuk salah satu sistem operasi yang sangat populer di masyarakat, banyak digunakan terutama untuk pengguna di Indonesia, dan juga memiliki support yang relatif banyak. Kalaupun ada kekurangan dibanding sistem operasi lain, mungkin masih bisa diperbaiki ke depannya untuk versi update, karena Linux ini juga sering sekali mendapatkan update version. Jadi untuk beberapa kelemahan-kelemahan mungkin akan dapat diperbaiki untuk Linux Fedora versi selanjutnya. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Kami juga menyadari bahwa kami masih banyak kesalahan dalam membuat presentasi ini. Kami menunggu saran, kritik, komen dari kalian. Dari para penonton, terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali.